Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zefirta Zara Ramadhani dengan NIM 2508531031 dari program studi biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan materi dari tugas praktikum biastatistika. Nah, kita sudah memperoleh hasilnya data di sini dari tinggi tanaman kacang hijau. Kita mendapatkan 15 data. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hasil perhitungan dari ukuran pemusatan dan juga dari ukuran penyebaran data. Langsung saja kita melakukan penghitungan secara manual. Yang pertama yaitu dengan menggunakan rumus min. Selanjutnya kita akan masukkan rumus median. Kita lakukan perhitungan sampai semuanya selesai. Ya, terakhir yaitu quartile range dengan rumus quartile E dikurang setelah data kita peroleh didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut. Untuk koefisiensi variasi kita mendapat yaitu 5,78%. Nah, berikut adalah hasil dari perhitungan manual yang ada pada Excel dengan menggunakan rumus-rumus. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan penghitungan dengan data analisis. Dengan data analisis, data akan secara sistematis terhitung dengan efisien. Caranya adalah mencari data, lalu memilih deskripsi statistik, dan masukkan input range-nya, yaitu dengan sampai dengan input range. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada terlihat. Baik, dari yang bisa kita lihat, dengan menggunakan data deskripsi tadi, kita bisa menghitung dengan secara efisien dan juga dengan informasi yang lebih lengkap. Namun dari yang kita peroleh tadi menggunakan cara manual maupun dengan cara data deskriptif itu tidak jauh berbeda, yang dimana berarti perhitungan kita bisa dibilang benar. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan tabel histogram. Kita akan membuat tabel histogram dari data yang sudah kita peroleh tersebut.
Berikut adalah grafik dari tabel histogram yang sudah saya buat. Selanjutnya kita ke interpretasi terlebih dahulu. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis, tanaman kacang hijau dalam sampel ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup ideal dan seragam. Terlihat dari nilai rata-ratanya, yaitu 13,27 cm sampai dengan mediannya yaitu 13,20 atau 2. Nah, yang sangat berdekatan, menandakan bahwa distribusi data seimbang dan tidak didominasi oleh tanaman yang terlalu tinggi atau terlalu pendek secara ekstrem. Dari sisi penyebaran, nilai simpangan baku sebesar 0,76. Di sini 0,76 dan juga koefisiensi variasi yang rendah yaitu 5,78. Ini, nah, koefisiensi variasi yang rendah 5,78% memperkuat bukti bahwa variasi antar individu tanaman tergolong kecil. Secara biologis, ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan seperti cahaya dan air serta faktor genetik benih bekerja secara konsisten pada seluruh tanaman dalam kotak pengantar tersebut. Di sini juga yaitu datanya dilihat dari data histogram tabel histogram berikut. Dari tabel histogram berikut adalah datanya itu seimbang dan juga tidak didominasi, ada yang kecil dan juga ada yang lebih besar. Nah, saya akan menjawab pertanyaan diskusi. Pertama, mengapa mean dan median perlu dibandingkan saat membaca distribusi data? Nah, saat melihat data, kita tidak hanya bisa menggunakan rata-rata atau mean. Kita perlu membandingkan dengan median atau nilai tengah untuk mengetahui distribusi data. Logikanya, jika mean jauh lebih besar dari median, berarti ada segelintir data yang nilainya sangat tinggi atau menceng ke kanan. Pada data kita, nilai meannya adalah 13,27 cm dan mediannya adalah 13,20 yang sangat berdekatan. Nah, ini menunjukkan bahwa sebaran tinggi tanaman kita relatif seimbang atau simetris, tidak ada yang terlalu jomplang di satu sisi. Selanjutnya adalah mengapa simpangan baku lebih informatif daripada range saja. Nah, range hanya memberi tahu kita selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Dalam data ini adalah 2,6 cm, tanpa peduli apa yang terjadi di tengah-tengahnya. Sebaliknya, kalau simpangan baku itu menunjukkan seberapa jauh setiap titik dan rata-ratanya menyimpang dari pusatnya. Seperti 53,73. Simpangan baku memberi gambaran nyata tentang keadaan atau kekompakan data, bukan sekedar batas luar saja. Pertanyaan ketiga yaitu, dalam penilaian biologi, kapan data dengan variasi besar dianggap penting? Nah, variasi besar menjadi sangat penting ketika peneliti ingin melihat keragaman genetik atau respon adaptasi. Misalnya, jika suatu diperlukan pupuk menghasilkan variasi tinggi tanaman yang sangat beragam, ini bisa menjadi petunjuk bahwa ada bibit yang lebih responsif terhadap pupuk daripada yang lain. Jika variasinya kecil, berarti pertumbuhan tanaman cenderung homogen atau seragam. Pertanyaan yang terakhir yaitu, mengapa IQR berguna ketika terdapat kemungkinan data ekstrim? Nah, terkadang dalam pengukiran kita menemukan tanaman yang sangat kerdil atau yang sangat raksasa karena faktor kecelakaan atau data ekstrim atau outlier. Masalahnya adalah data ekstrim ini akan merusak nilai rata-rata dan simpangan baku. Solusinya adalah interval range ini hanya menghitung selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1, yaitu 75% sampai 25%. Dengan membuang 25% data dan terendah, 25% data tertinggi, kita mendapat gambaran sebaran dari 50% data inti yang lebih stabil dan tidak terganggu oleh nilai-nilai aneh di ujung data. Hal ini membuatnya kebal terhadap nilai ekstrim atau pencilan. Jika ada satu tanaman yang tumbuh sangat kerdil atau sangat raksasa karena anomali, nilai IQR tidak akan berubah banyak, sehingga gambaran umum kelompok data tetap akurat. Nah, sekian segitu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil pengukuran dan juga pemaparan materi tugas praktikum biostatistika yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Sekian dari saya, terima kasih.